Selamat pagi Hydromania, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas Anda dengan baik. Saat ini saya berada di Kompleks Pendidikan TNI Angkatan Laut yang berlokasi di Sunter Kodamar, Jakarta Utara, di mana Kepala Staf Angkatan Laut secara resmi meresmikan Gedung Pusat Pendidikan Hidrooceanografi atau Pusdik Hidros, serta kolam uji arus milik Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut atau Pushidrosal. Peresmian ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat kapabilitas nasional di bidang hidrografi, sekaligus mendukung akselerasi modernisasi teknologi kemaritiman. Kehadiran sarana dan prasarana baru ini menegaskan peran Pushidrosal sebagai pusat unggulan riset, pendidikan, dan inovasi hidrooceanografi, serta mencerminkan komitmen TNI Angkatan Laut dalam membangun kekuatan maritim yang adaptif, modern, dan berlandaskan pada keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan. Perbarui informasi Anda tentang Pushidrosal dan dunia hidrografi pada umumnya dengan menyaksikan Hydro Weekly News edisi 10 Agustus 2025 yang menyajikan sejumlah berita Pushidrosal teraktual dan terkini selama sepekan. Bersama saya Zara, kami mulai dengan berita yang pertama. Pushidrosal bersama Australian Hydrographic Office menggelar Final Planning Conference atau VPC untuk latihan bersama Coordinated Hydrographic Survey Exercise atau CHCE yang akan dilaksanakan oleh kedua negara. Sebelum pelaksanaan VPC, delegasi dari Australian Hydrographic Office diterima dan Pushidrosal Laksamana Madya TNI Dr. Budi Purwanto STMM di ruang kerja dan Pushidrosal. Kegiatan yang dilaksanakan bertempat di Lounge Room Perwira Pushidrosal pada Senin 4 Agustus 2025 ini merupakan kelanjutan dari konferensi perencanaan awal yang sebelumnya berlangsung di Wollongong, Australia. Pertemuan ini sebagai tonggak strategis dalam mempererat kemitraan bilateral antara Indonesia dan Australia di bidang hidrografi. Pushidrosal menerima kunjungan tim audit dari Inspektoral Jenderal TNI Angkatan Laut atau Itjenal dalam rangka taklimat awal audit kinerja tahun 2025 bertepat di ruang rapat Pushidrosal pada Senin 4 Agustus 2025. Taklimat ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Pushidrosal dalam meningkatkan kinerja kelembagaan melalui mekanisme pengawasan dan evaluasi yang konstruktif. Dan Pushidrosal dalam sambutannya yang dibacakan Pushidrosal, Laksamana Pertama TNI Nanang Permadi SE menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim Itjenal dan menegaskan pentingnya audit sebagai sarana perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola organisasi. Bertepat di ruang rapat dan Pushidrosal telah berlangsung diskusi strategis antara tim Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut dan Dewan Pakar Provinsi Bengkulu dalam rangka membahas rencana penyusunan buku bertema pembangunan ekonomi wilayah pesisir Provinsi Bengkulu. Delegasi Dewan Pakar Provinsi Bengkulu dipimpin oleh Profesor Dr. Mas Huduhat, didampingi oleh Profesor Dr. Badawi, Dr. Kusnaidi, dan Dr. Eko. Sementara dari pihak Pushidrosal dipimpin oleh Kapolsek dan Pushidrosal, Laksamana Pertama TNI Dian Primana Sobarudin MSC. Ketua Dewan Pakar menyampaikan maksud kunjungan yakni untuk memperoleh dukungan data hidrooceanografi dalam rangka menyusun buku yang akan menjadi acuan penting dalam pembangunan wilayah pesisir Provinsi Bengkulu. Dan Pushidrosal menghadiri acara deck reception bertepat di KRI Bima Suci yang sedang bersandar di dermaga Kolin Lamil, Tanjung Priuk pada Selasa malam 5 Agustus 2025. Kegiatan ini dalam rangka pelayaran Kartika Jala Krida 2025 Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-72 dengan menggunakan KRI Bima Suci dan akan berlayar sejauh 6.895 nautical mile. Adapun rute pelayaran meliputi Surabaya, Jakarta, Padang, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Tarakan, Makassar, dan kembali ke Surabaya selama 2 bulan. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali secara resmi meresmikan Gedung Pusat Pendidikan Hidrooceanografi dan kolam uji arus Pushidrosal di Kompleks Pendidikan TNI AL Sunter Jakarta Utara pada 6 Agustus 2025. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan serah terima Gedung Mahameru sebagai bagian dari optimalisasi fasilitas pendidikan dan riset kemaritiman nasional. Dalam sambutannya, Kasal menekankan peran strategis TNI Angkatan Laut, khususnya Pushidrosal, dalam mendukung keselamatan navigasi pelayaran,
pertahanan maritim, dan penyediaan data geospasial kelautan. Gedung Pusdik Hidros yang baru mengusung konsep Smart Class berstandar internasional dan diakreditasi oleh International Board on Standard of Competence. Sementara kolam uji arus difungsikan untuk mendukung riset dan teknologi kelautan. Acara tersebut juga dirangkaikan dengan serah terima gedung Solardi dari Pushidrosal kepada Kodik Letal dan gedung Mahameru dari Kodik Letal kepada Pushidrosal. Komitmen Pushidrosal dalam mendukung penguatan riset dan pengembangan nasional kembali ditunjukkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek pada gelaran Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2025 yang berlangsung di Sasana Budaya Ganesha, Institut Teknologi Bandung pada Jumat 8 Agustus 2025. Penandatanganan ini dilakukan menjadi bagian penting dalam rangkaian acara KSTI 2025 yang mengusung semangat kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix, pemerintah, akademisi, industri, masyarakat, dan media. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Hydro Weekly News kali ini. Tetap perbarui informasi Anda dalam Hydro Weekly News edisi selanjutnya. Jala Citra Prajayoda, petakan laut untuk kesejahteraan bangsa. Jala Sveva, Jaya Mahe.